kalau di politik ya, Ya. nah, politik itu kan identik dengan rasional ketimbang ideal, gitu ya. Artinya ada hitung-hitungan. Nah, ini kan kita bicara soal Solo, Mas ya. Solo yang mana orang sudah tahu betul kalau PDIP ini sudah mengakar begitu kuat di masyarakat Solo. Gitu. Nah, lalu mengapa sih Mas kok harus Gibran? Artinya dari independen pula gitu. Nah itu PSI apa punya hitung-hitungan ataukah hanya semangat saja untuk tampil berbeda gitu? Kemarin saya harus flashback agak ke belakang. Ini sebenarnya keprihatinan kami sebagai teman-teman anak-anak muda yang masuk di dalam dunia politik yang ikut memikirkan Kota Solo, tempat kami Islam mengabdikan secara politik itu. Kami mendengar partai yang berkuasa mayoritas itu mau mengusung yang menurut kami tidak merepresentasikan anak muda. Kemudian kami berkumpul berdiskusi sampai ayo kita cari yang muda dan visioner. Itu sebenarnya pada waktu perjalanan tidak menunjuk ke Mas Gibran. Kita banyak diskusi di tempat-tempat wedangan ada di Cenderawasih dan yang lain itu kita undang. Kemarin di diskusi yang keberapa itu ada Rektor Unsa, Mas Rio itu, kemudian ada Diah Wareh, ada Respati Adi, ada Mas Samsul dulu mantan ketua HIPMI itu kita undang. Kita pengen anak-anak muda tampil sampai keseriusan mereka mau maju di pilkada. Padahal Mas Gibran mah belum. Tapi kalau ketika itu kami mulai selentingan Mas Gibran mau maju, dia sudah punya visi misi itu, kami segera bergerak. Ada beberapa koneksi yang masuk, kemudian memang terus silahkan. Kemudian kami bikin gerakan dengan PD-nya bikin gerakan karena yang lain tidak menyatakan. Serius, cuma ikut hadir di diskusi tapi tidak menyatakan saya siap maju gitu. Kami butuh karena kami terus hitung-hitungan berkejaran dengan waktu ini. Pendaftaran dibuka KPU sampai nanti Maret penetapan itu kan kami berkejaran dengan waktu. Yang berani memutuskan kami dapat info adalah Mas Gibran. Sehingga kami sempat bikin move syukur gratis ala Gibran undercut. Kemudian kami patungan bikin spanduk muda visioner yang keliling-keliling itu. Sampai masanya ternyata itu juga masuk di Mas Gibran. Kami tidak pernah kontak, sebelum itu tidak pernah punya kontak. Mas saya udah begini, enggak. Kami udah enggak itu. Kami buktikan dengan kegiatan kami, move kami. Sampai tiba saatnya ketika kami dikontak, ada salah satu link yang minta kami ketemu untuk Mas Gibran, pengen ketemu, bicara-bicara apapun. Dan kami sampaikan kegiatan kami kemarin itu ini, Mas Gibran itu, iya Mas. Kalau dia sudah memutuskan ikut tarung, DPC meskipun tertutup pintu DPC PDI Mas saya itu kita tahu benar mekanisme masih ada pintu DPD dan DPP itu. Dan Mas Gibran kemarin juga sudah komunikasi dengan DPP beberapa orang di DPP PDIP. Artinya memang saya justru mendapat sinyal Mas Gibran tidak sama sekali menyinggung tentang independen kehadiran kami, tapi bahwa kami langsung ketemu, kemudian ada tugas, ada pembagian tugas terutama untuk anak-anak muda di Solo itu, tokoh-tokoh muda itu segera kumpulkan dan kita sampaikan keinginan Mas Gibran itu. Kami semakin pede bahwa meskipun nanti Mas Gibran bukan melewat partai kami tetap artinya perjuangan kami untuk mengusung sosok muda ini berhasil dari itu dulu. Meskipun nanti pahit-pahitnya kembali lagi terulang ketika Pilkada DKI independen sudah melebihi syarat tapi diambil partai yang punya kursi. Sebenarnya rasionalisasi kami itu. Kami pengen sosok muda gitu. Mas biasanya ini kan kalau di pilkada ini kan bicara sosok gitu ya. Nah, Mas Gibran ini kan muda. Kemudian sementara beberapa pesaingnya artinya beberapa yang sudah muncul itu lebih berumur dan lebih berpengalaman. Nah, sebenarnya selain muda, apa yang ditawarkan oleh teman-teman muda visioner ini, pegiat muda visioner dan PS ini, apa sebenarnya yang ditawarkan kepada masyarakat dari sosok Gibran? Artinya apakah sosok Gibran ini bisa nanti memimpin 600.000 masyarakat Solo dan bisa membenahi Solo? Itu seperti itu. Ini salah satu kepedean kami. Alasan kami kemudian semakin kuat untuk Mas Gibran. Secara manajerial yang dibutuhkan dari salah satu syarat seorang pemimpin sudah dimiliki. Pengalaman beliau memimpin di perusahaan, kami kemarin baru tahu kalau ternyata seorang Gibran itu bukan cuma markobar, Cilipari, kemudian warung-warung kopi, dia punya warung kopi atau rumah makan. Ternyata Mas Gibran juga bergerak di bidang IT.
bisnisnya, banyak IT yang di Jakarta. Itu disampaikan karena kemarin ada nada-nada sumbang, mosok sekelas Markobar rumahnya bisa gede, mobilnya bagus. Kalau tidak campur tangan bapak yang presiden tidak mungkin dapat beli, meskipun sebenarnya secara anak dan bapak sah, bapak ngasih anak. Tapi Mas Gibran membuktikan bahwa ini diperoleh secara mandiri dari hasil keuntungan banyak itu perusahaan-perusahaan, dan satu lagi yang belum terekspos adalah perusahaan IT. Dia begitu banyak. Dia cerita punya saham di suatu yang besar. Saya tidak bisa sampaikan, nanti satu saat beliau akan menyampaikan itu. Itu menurut kami sebagai bekal awal kami memantapkan beliau untuk maju di pilkada Mas Gibran maju. Jangan lupa subscribe ya.